Nadrusu, kita akan belajar al-lughatal arabiyah, bahasa Arab, li fahmil Quran, untuk memahami Al-Quran, wal hadis, dan hadis, wa kalamil ulama, dan ucapan para ulama, wa kutubihim, dan kitab-kitab mereka, walil khusyu' fil ibadah, dan agar kita bisa khusyuk dalam ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan kesempatan, yaitu menjalani kehidupan ini untuk memperbanyak bekal di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita agar kita tetap semangat, tetap ikhlas, tetap istiqomah sampai Allah memanggil kita semuanya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khotimah. Ana akhukum fillah, Unang Sodikin, lahir di Cianjur tanggal 14 Maret 1977. Alhamdulillah, saya belajar dari SD, SMP, sampai SMA di Cianjur. Kemudian alhamdulillah, saya pun pertama merantau ke Bandung. Di sana saya sempat bekerja untuk mencari nafkah dan pengalaman, ya sekitar 3,5 tahun. Namun saya rasakan ternyata kalau kita mengejar dunia saja terasa hampa dan kering. Akhirnya saya pun bertekad menelpon ibu saya untuk saya ingin bisa mesantren dan bisa menuntut ilmu agama. Ya alhamdulillah, ketika saya ditanya oleh ibu, kenapa engkau meninggalkan pekerjaan? Bukankah nanti makannya dari mana? Makannya gimana? Ya, tapi saya alhamdulillah, Allah menolong saya, Allah menguatkan saya. Akhirnya saya jawab, insya Allah, Allah yang akan bantu saya. Dan alhamdulillah, saya pun ternyata betul Allah menolong dan membantu saya sehingga saya pun bisa keliling ke beberapa tempat di Indonesia, bahkan alhamdulillah sampai ke Tanah Suci, ya, dapat hadiah. Kemudian setelah itu saya pun alhamdulillah daftar belajar di Jogja di Tadribud Du'at, ya, program dai 1 tahun, dan juga langsung praktek 1 tahun, ya. Kemudian dari situ saya pun bertekad ingin terus menuntut ilmu. Akhirnya saya pun pergi sempat ke Makassar, ya, belajar lagi kuliah D3, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab. Kemudian saya pun masih semangat, ya, ingin terus menambah ilmu. Akhirnya saya pun alhamdulillah daftar lagi ke LIPIA. Jadi saya masuk program LIPIA di pendidikan guru bahasa Arab, ya, di Diplom Am. Alhamdulillah, kemudian saya pun bisa belajar di LIPIA di Jakarta, ya, sambil berdakwah, ya, karena saya alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dulu, yaitu pingin terus bisa gimana caranya agar saya bisa belajar dan juga berdakwah. Jadi tidak sekedar belajar saja, tapi bagaimana kita pun bisa sambil berdakwah, sehingga secara tidak langsung ilmu yang saya pelajari pun teringat terus, ya. Kemudian setelah itu saya pun sempat mengajar di Bogor di Ma'had Tadribud Du'at, ya, di Al-Wafa, mudirnya Ustadz Harun Ar-Rasyid, ya. Itu saya termasuk perintis, ya, perintis pertama, dan alhamdulillah, ya, banyak lulusannya, ada yang belajar
ke Libya yang sekarang udah banyak menjadi ustadz-ustadz juga, alhamdulillah. Kemudian ada yang belajar ke Madinah juga, ya. Kita bersyukur atas nikmat ini. Kemudian saya pun alhamdulillah, ini salah satu faedah manfaat. Saya ternyata bersyukur sekali ya keluar dari kerja dulu itu untuk belajar, di antaranya belajar bahasa Arab. Dan saya sangat senang sekali belajar bahasa Arab. Dari situlah ada yang nawarin ya dulu lewat majalah Kiblati ya Ustadz Agus Hasan Basori. Di situ ada lomba membuat karya tulis bahasa Arab dan saya ikut lomba tersebut. Ternyata di luar dugaan saya, alhamdulillah saya termasuk pemenang ya. Perlombaan ini khusus untuk orang Indonesia. Sebetulnya banyak di Indonesia ini yang ahli bahasa Arab, ahli ilmu agama. Namun Allah lah yang menentukan ya. Dan saya bersyukur termasuk salah satu pemenang tersebut. Akhirnya saya pun dapat hadiah haji umroh gratis. Haji umroh gratis. Bahkan saya pun diberi kesempatan untuk beramal di sana, yaitu berdakwah di Mekah, di maktab dakwah khusus untuk orang Indonesia, ngebimbing ibadah haji, umroh, kemudian juga mengadakan pengajian di masjid-masjid di Mekah untuk orang Indonesia. Alhamdulillah setelah dari Mekah saya pulang ke sini, saya tinggal di Mekah sekitar 2 tahun ya, karena anak-anak sakit, jadi saya minta izin untuk kembali ke Indonesia. Dan alhamdulillah saya pun melanjutkan lagi ketika pulang, yaitu kuliah lagi untuk ngambil S2. Dulu saya S1 saya di Al-Aqidah Jakarta, kemudian ngambil S2 di PT IKI, mau ngambil jurusan manajemen pendidikan. Dari situ alhamdulillah jadi saya tambah semangat lagi. Bagaimana kita bisa hidup ini biar bermanfaat bagi diri saya, keluarga saya, dan umat. Akhirnya saya pun alhamdulillah membuka, sekarang ini lagi merintis, ini udah tahun ketiga, yaitu membuka rumah tahfidz khusus untuk yatim dan duafa. Ya, latar belakangnya sekitar 3 tahun yang lalu saya itikaf di Masjid Nurul Iman BSD, dan saya mengajak para mu'takifin, orang yang diitikaf itu, saya bilang ke mereka, ke jamaah yang lagi itikaf, bapak-bapak sekalian, bagusnya itikaf ini ada hasil. Maksudnya Ustaz gimana? Ya bagusnya kita, bagaimana kita bisa memberikan manfaat sehingga citra itikaf itu baik di mata masyarakat. Apa tuh Ustaz? Yaitu bagaimana caranya ketika kita meninggal dunia, pahalanya ngalir terus ke kita. Itu ya, akhirnya saya direspon oleh jamaah yang itikaf tersebut. Apa itu Ustaz? Program apa? Saya bilang, bagaimana kalau kita bikin lembaga pendidikan untuk awal-awal mungkin bagus kita kedepankan untuk yatim dan duafa. Ya. Kenapa? Karena saya ingat hadis Nabi, ana wa kafilul yatim kahatain fil jannah. Ya. Saya dengan orang yang menyantuni anak yatim, ya, nanti di surganya berdekatan seperti ini ya. Nabi menunjukkan 2 isyarat ya, ke 2 telunjuknya ini. Nah, inilah akhirnya mereka semangat menyambut. Ya, ada bapak-bapak yang bilang saya siap mau jual rumah, saya siap mau jual mobil. Akhirnya alhamdulillah kita pun mulai ngontrak. Nah, sekarang ini kita lagi ngontrak, jadi udah pindah berapa kali pindah. Nah, ini udah masuk ke tahun ketiga. Nah, kita pun berencana pingin punya sendiri. Alhamdulillah ada yang kita buka donasi. Alhamdulillah ada yang ngasih, dan akhirnya kita alhamdulillah bisa bebasin tanah, dan sekarang lagi mencoba untuk mulai membangun masjid, dan nanti insya Allah asrama untuk santrinya dan ustadznya dan yang lain-lainnya ya, karena Desember ini habis kontrakannya habis, jadi kita pun butuh segera. Oleh karena itu kita pun terus berusaha. Alhamdulillah saya yakin Allah akan menolong kita, karena saya ingat firman Allah, intan surullaha yansurkum, jika engkau menolong agama Allah pasti Allah menolong kalian. Dengan ayat inilah saya pingin dan yakin bahwasannya Allah akan menolong kita selama kita menolong agama Allah. Apa yang kita bisa untuk
berikan untuk Islam ini sebelum kita meninggal dunia. Kalau kita menolong Allah, maksudnya kita berjuang di jalan Allah, kita memanfaatkan potensi yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau kita jadi orang kaya, kita gunakan dengan harta kita. Kalau kita punya ilmu, kita gunakan dengan ilmu. Kalau kita punya semuanya, ya bagus, semuanya kita kerahkan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian alhamdulillah sekarang pun kegiatan saya, di samping saya sekarang merintis rumah tahfidz yatim dan duafa Uwais Al-Qarni di Tangerang ini. Insya Allah nanti kita akan pindah ke Bogor di Gunung Sindur. Ya, mudah-mudahan di sana Allah mudahkan kita membina nanti punya generasi-generasi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bertakwa, yang insya Allah pahalanya bisa mengalir ke kita semua, kepada yang telah berjasa ya untuk perkembangan dakwah Islam ini. Kemudian di samping di pendidikan di UWAIS ini, membina di UWAIS ini, kami pun alhamdulillah, saya pun membuat program, yaitu dakwah di masyarakat, yaitu mengisi beberapa pengajian-pengajian di masjid-masjid, di rumah-rumah, baik di Pamulang, BSD, dan di Jakarta, terkadang ke Cianjur ya, ke tempat daerah sendiri. Kemudian juga dikarenakan sekarang lagi pandemi ya, COVID-19, jadi pengajiannya banyak yang libur. Jadi sekarang online, kebanyakannya online, dan saya manfaatkan untuk sekarang membuat grup ya untuk pembelajaran bahasa Arab ya, sebagai motivasi agar kita dengan belajar bahasa Arab ini, karena saya merasakan sendiri manfaatnya baik dunia maupun akhiratnya. Yaitu diantaranya kalau kita bisa bahasa Arab, ya kita jadi lebih mudah menghafal Al-Quran, mudah menghafal hadis-hadis Nabi, mudah menghafal doa-doa, bahkan lebih dari itu kita pun jadi lebih menikmati dan lebih terasa lebih khusyuk. Ya beda kalau kita nggak bisa bahasa Arab, lama menghafalnya, lama menghafal Qurannya, hadisnya, doa-doanya, dan yang lainnya, juga susah untuk khusyuknya, tidak mudah. Maka dengan bahasa Arab ini salah satu sarana untuk membantu. Akhirnya alhamdulillah saya pun membuat buku ya, metode As-Sulam ini, dan alhamdulillah sambutannya sangat antusias, dan alhamdulillah saya pun mengajarkan baik kajian bahasa Arab ya, awal mulai dari bahasa Arab, kemudian ke kitab-kitab. Karena kalau dari bahasa Arab banyak orang yang alhamdulillah sekarang karena masyarakat ini sudah banyak yang sudah mengaji, belajar ilmu agama, akhirnya pingin lebih jauh lagi, pingin belajar ilmu alatnya lagi, yaitu ilmu bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu miftahul ilm, kuncinya ilmu. Makanya alhamdulillah masyarakat sekarang, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi, bahkan anak-anak sekarang udah pada belajar bahasa Arab ya. Nah, ini alhamdulillah saya pun mengajar ya, seperti di Jakarta di Masjid At-Taqwa PRJ, terkadang saya pakai motor, terkadang pakai kereta ya. Subhanallah, ketika naik kereta ini banyak ya pengalaman biasa ya, di dakwah itu kita rasakan pahit getirnya, tapi itulah ya namanya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu kesabaran, perlu perjuangan ya. Namun saya rasakan nikmat ya. Karena ketika kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kelihatannya, dohirnya kayaknya capek, berat, melelahkan, namun ternyata Allah lah yang memberikan kepada kita ketenangan, kenyamanan, kenikmatan. Walaupun mungkin di mata orang kelihatannya capek. Lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pagi, siang, malam terus ya berjuang di jalan Allah ya, memikirkan kita, memikirkan umatnya. Gitu. Nah itu sekelumit ya tentang saya, informasi ya dari saya
Dan saya pun mengucapkan beribu-ribu banyak terima kasih. Jazakumullah khairan, barakallah fi malikum wa ahlikum. Terima kasih banyak. Semoga Allah memberkahi harta dan keluarga Bapak Ibu, para donatur semuanya yang telah memberikan sumbangsih, ya, bantuannya, baik doa, materi maupun non materi, juga hartanya dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan balasan yang terbaik, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan tidak lupa saya pun ucapkan terima kasih banyak kepada guru saya, Ustadz saya, Ustadz Khalid Basalamah hafidhahullah ta'ala, atas kesempatannya, atas bantuannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada beliau. Dan juga tidak lupa kepada tim sedekah kreatif. Masya Allah, perjuangannya luar biasa. Mudah-mudahan saya pun mendoakan ke grup kreatif sedekah ini, Allah berikan kesehatan, kekuatan, keistiqomahan, dan keberkahan, ya, baik umur, harta, dan keluarganya. Mudah-mudahan ya kita semuanya ya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di surganya, yaitu di surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Terima kasih banyak. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.